Jemaat GKI Juwana yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita persiapkan diri kita untuk menyambut firman Tuhan dalam ibadah kita pada hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Allah pengasih, Allah yang hidup, Allah yang menguasai kehidupan kami dan yang senantiasa hadir, Allah yang senantiasa menolong dan tidak pernah berubah. Pada saat ini ya Tuhan, kami rindu untuk mendengarkan sapaan-Mu melalui firman Tuhan yang akan bersama kami dengarkan. Tolong ya Tuhan, Roh Kudus-Mu boleh menguasai kehidupan kami, sehingga manakala firman Tuhan diberitakan, maka bukan hanya telinga jasmani kami yang mendengarkan, tetapi juga hati, pikiran, dan seluruh kehidupan kami bersedia untuk mendengarkan itu, bersedia untuk diubahkan, karena firman-Mu menjadi firman yang hidup. Karena itu ya Tuhan, berfirmanlah, anak-anak-Mu sedia mendengarkannya. Demi Yesus Kristus Tuhan. Amin. Firman Tuhan pada hari ini dibacakan dari surat Paulus kepada jemaat di Filipi, pasal yang keempat ayat 10 sampai dengan ke-15. Dan ayat yang ke-13 akan saya tegaskan di sana. Demikian firman Tuhan. Aku sangat bersuka cita dalam Tuhan bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu, tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan, dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Namun baik juga perbuatanmu bahwa kamu telah mengambil bagian dalam kesusahanku. Kamu sendiri tahu juga, hai orang-orang Filipi, pada waktu aku baru mulai mengabarkan Injil, ketika aku berangkat dari Makedonia, tidak ada satu jemaat pun yang mengadakan perhitungan hutang dan piutang dengan aku selain daripada kamu. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagialah mereka yang setia mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya di dalam kehidupan hari lepas hari. Haleluya. Shalom, jemaat GKI Juwana yang dikasihi Tuhan. Sudah lama kita tidak berjumpa. 1 tahun lewat, bahkan sekarang sudah masuk ke tahun yang kedua, di mana COVID semakin merajalela. Tema kita dalam ibadah pada hari ini adalah tak pernah berubah. Tak pernah berubah? Apa benar ya tidak pernah berubah? Bukankah keadaan kita berubah luar biasa? Ya, kalau anak-anak ditanyakan misalnya, pasti ada perubahan. Dulu sekolah bisa langsung ketemu dengan teman-teman, bisa langsung ketemu dengan guru. Sekarang nggak bisa, harus dibatasi. Banyak kali harus lewat HP gitu ya, lewat Zoom begitu ya, atau mungkin belajar kelompok, ditemui oleh guru-guru demikian ya. Tapi tidak pernah bisa dengan asik lagi kita bermain bersama dengan teman-teman, bukan begitu? Ya, anak-anak. Demikian juga mereka yang bekerja. Ada banyak sekali hambatan-hambatan. Kalau perlu bekerja di rumah, saya tidak tahu bagaimana keadaan jemaat GKI Juwana. Ya, sudah tidak bisa lagi berkumpul beramai-ramai dengan orang-orang, bahkan kebaktian di gereja juga dibatasi orangnya. Ya, untuk mencegah penularan COVID-19. Bahkan hari kemarin, hari Sabtu itu, saya dan istri harus mengantarkan anggota jemaat yang ditolak dirawat di rumah sakit padahal sudah sesak nafas, sehingga akhirnya gereja membelikan oksigen karena sesak nafas itu. Terus kemudian saya dan istri mencoba mencari rumah sakit yang kira-kira masih bisa menerima, dan tidak bisa, kecuali akhirnya kami ke Karyadi.
Dan itu pun dengan perasaan yang apa namanya ya, yang khawatir dan juga penjagaan yang luar biasa supaya kami tidak ketularan kalau anggota jemaat itu ternyata kena COVID. Dan memang tidak ada ruangan di rumah sakit Karyadi itu, harus di luar dan membawa oksigen sendiri karena di sana juga sudah habis, tidak di bed tetapi di kursi roda. Sesuatu yang berubah. Rumah sakit tidak bisa memberikan pelayanan kesehatan yang terbaik karena keadaan. Ada banyak perubahan-perubahan yang terjadi. Bahkan juga seharusnya saya berada bersama-sama dengan Bapak Ibu dalam ibadah di GKI Juwana, tetapi hari ini terpaksa dari rumah. Tidak bisa ke sana. Ada yang berubah. Dan Bapak Ibu harus mendengarkan suara saya, melihat penampilan saya melalui layar. Entahkah itu layar HP, entahkah layar laptop, ataupun layar LCD, saya tidak tahu. Luar biasa sekali perubahan yang terjadi karena COVID ini. Ya. Keuangan negara sangat terkuras untuk mengatasi ini. Utang negara tambah banyak, bukan untuk foya-foya, tetapi untuk supaya masyarakatnya bisa tertangani untuk COVID ini. Itu saja ketika diupayakan untuk vaksin, masih banyak yang tidak percaya dan tidak mau divaksin. Nah, semoga jemaat ketika ada kesempatan vaksin, mau vaksin, tapi juga lihat ya, hati-hati jangan sampai bergerombol. Karena sebetulnya nanti waktunya datang, ya, pasti ada kesempatan untuk itu. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau dikatakan tadi tak pernah berubah, ya, tiada yang berubah. Tapi sesungguhnya keadaan ini berubah. Mengubah cara hidup kita, mengubah cara kita untuk menampilkan diri kita, mengubah pelayanan kita dan sebagainya. Banyak perubahan. Mari kita lihat apa yang dialami oleh Paulus dalam Filipi pasal 4. Paulus saat ini juga sedang mengalami perubahan. Kenapa? Karena dia sekarang terbatas. Dia berada di penjara, tidak bisa lagi mengunjungi jemaat-jemaat. Tidak bisa bertemu langsung. Dia hanya bisa menyapa jemaat-jemaat melalui surat-suratnya, dan itu pun lama. Dia harus mendengarkan apa yang dialami jemaat dan kemudian dia berikan penggembalaan melalui surat, tidak bisa hadir secara langsung. Ini sesuatu yang berubah bagi Paulus. Ya, di samping itu dia namanya di penjara pasti juga tidak nyaman hidupnya. Ya. Dan apa yang dikatakan oleh Paulus di ayat 13? Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Segala perkara. Bukan saja hal yang menyenangkan, tetapi juga hal yang menyakitkan, hal yang menyusahkan. Di dalam kelimpahan juga di dalam kekurangan. Di dalam kekenyangan maupun juga dalam kelaparan. Apapun keadaannya Paulus mampu karena ada Tuhan yang memberikan kekuatan. Ya. Di saat ini sempat ya mungkin ada pertanyaan di ayat 15. Paulus menyinggung soal perhitungan hutang dan piutang dengan aku selain daripada orang-orang di Filipi. Itu maksudnya adalah bahwa orang Filipi itu merasa berhutang kepada Paulus yang menyelamatkan orang-orang di Filipi itu. Dan kemudian mereka begitu rindu untuk memberikan sesuatu, memberikan pertolongan, dukungan. Dan ketika dalam penjara, Paulus mendapatkan dukungan itu. Orang-orang Filipi begitu perhatian. Ada yang berubah, tetapi ada yang tidak berubah. Dunia boleh berubah, keadaan kita boleh berubah. Kita bisa menjadi lapar, bisa menjadi miskin, kita bisa menjadi kaya, kita bisa menjadi sukses, kita bisa menjadi nyaman, ataupun kita bisa menjadi terpenjara. Perubahan-perubahan itu tidak akan mampu mengubahkan satu hal yang tidak pernah berubah. Apa itu? Sebenarnya Paulus ingin mengatakan yang tidak pernah berubah itu adalah Tuhan. Sehingga apapun keadaannya, dia merasa mampu karena Tuhan yang memberikan kekuatan, Tuhan yang memampukan Paulus. Karena itu jemaat GKI Juwana yang dikasihi Tuhan, ingat
Ada satu yang tidak pernah berubah di tengah dunia yang berubah ini. Apa? Tuhan. Tuhan tidak pernah berubah. Kasih-Nya tidak pernah berubah. Pertolongannya tidak pernah berubah. Penghiburannya tidak pernah berubah. Tuhan dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya tak pernah berubah. Dia adalah Tuhan yang penuh dengan kasih. Apapun keadaanmu saat ini, apapun deritamu saat ini, apapun beban persoalanmu saat ini, Tuhan tidak pernah berubah. Mari kita belajar seperti Paulus. Apapun keadaan yang Tuhan izinkan terjadi, entah bagi orang tua, entah bagi orang remaja, pemuda, entah bagi anak-anak, apapun itu, kita percaya bahwa Tuhan tidak pernah berubah. Karena itu, kita akan kuat. Sama seperti Paulus, kuat. Segala perkara dapat ditanggungnya. Orang percaya, ibu bapak, saudara, pemuda dan anak-anak juga sama seperti Paulus. Segala perkara dapat saudara-saudara tanggung di dalam Dia, Tuhan, yang memberikan kekuatan kepada saudara-saudara. Dia yang tak pernah berubah. Dia yang senantiasa menolong dan menopang saudara. Karena itu percayakanlah hidupmu kepadanya, sehingga engkau kuat. Orang Kristen tetap bisa bersuka cita di dalam keadaan yang seperti ini. Karena apa? Karena mereka punya Tuhan yang luar biasa. Amin. Pegang itu dalam hati. Praktekkan. Tunjukkan wajahmu yang berseri. Karena Tuhan kita tidak berubah apapun keadaanmu. Dialah yang menguatkan engkau. Dialah menolong engkau di dalam segala perkaramu. Amin. Mari kita berdoa, bersyukur melalui doa kita dan juga doa syafaat kita. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami berserah diri. Engkau adalah Allah yang pengasih, Allah yang tidak pernah berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Engkaulah yang bersama dengan jemaat ini, jemaat GKI Juwana. Engkaulah yang memampukan mereka untuk tetap terus melayani. Apapun itu keadaannya. Engkaulah yang terus memelihara jemaat ini, pribadi lepas pribadi, dalam pergumulan apapun, dalam sehat maupun sakit, dalam suka maupun duka. Karena itu ya Tuhan, biarlah Engkau terus hadir, menguatkan Pendeta Robin untuk terus melayani jemaat di sini, menguatkan majelis jemaat, artinya penatua dan pendeta dalam kerja sama mereka, sehingga di masa ini mereka dapat terus melayani, menguatkan jemaat sendiri untuk terus bergandengan tangan, meskipun tidak secara fisik, tetapi bergandengan tangan, bergandengan hati dalam pelayanan, saling mendukung, saling menguatkan, bahkan boleh menjadi berkat untuk orang-orang di sekitar. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan di dalam kondisi seperti ini. Engkau menolong mereka yang sakit, Engkau menolong rumah tangga yang sedang bergumul, Engkau menolong anak-anak, Engkau menolong setiap pribadi dalam keadaan mereka. Engkau memberikan jalan keluar, karena Engkau tidak berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kami bergantung kepadamu, kami percaya kepadamu. Engkau juga menuntun bangsa dan negara kami, sehingga pemerintah bangsa kami bisa menghandle masalah berat ini, bisa menyelesaikannya, dan bersama-sama anggota masyarakat dari Sabang sampai ke Merauke bergandengan hati keluar dari pergumulan ini menuju masyarakat adil, makmur, sejahtera. Engkau tolong ya Tuhan, supaya semakin banyak yang disembuhkan daripada mereka yang harus pulang. Kami percaya Engkau menolong kami melewatkan hari-hari ini. Karena itu ya Tuhan, kami serahkan doa permohonan kami kepada Bapa di surga, di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat GKI Juwana, biarlah firman Tuhan menguatkan kita. Tetap terus ingat protokol kesehatan, terapkan itu dengan baik, pakai masker, cuci tangan, tetap tinggal di rumah. Kalau memang dibutuhkan baru keluar rumah, ya.
tetap perhatikan, jaga jarak dan sebagainya. Biar Tuhan menolong kita dan jemaat tetap terus diberikan kekuatan, kesehatan, bahkan kecukupan secara ekonomi. Sampai bertemu di waktu masa yang lebih baik daripada hari ini. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudaraku. Amin.
Hai sahabat GKI Juana, mohon subscribe channel GKI Juana ini ya untuk mendukung kegiatan persekutuan, kesaksian, pelayanan GKI Juana. Let's go!